Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Fitri Oktaviani dengan NIM 2421070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2 di KIP Siliwangi. Saya akan membahas bidang linguistik pada kajian fonologi mengenai analisis penggunaan bahasa gaul di masa kini. Sebelum melanjutkan pada pembahasan, saya akan membahas dulu apa itu fonologi. Menurut Marsono, tahun 2021, di halaman 1, fonologi atau fonemik adalah cabang linguistik yang menyelidiki bunyi bahasa dengan melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda arti dalam suatu bahasa. Fonologi memiliki aspek penting dalam analisis bahasa, yaitu untuk membantu dalam mempelajari peraturan tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat dengan lebih mudah. Kondisi bahasa Indonesia di era globalisasi saat ini membawa pengaruh yang signifikan. Perubahannya seperti pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, penggunaan bahasa gaul dan istilah-istilah baru, serta banyak penggunaan kata-kata yang disingkat. Selanjutnya ada pengaruh bahasa asing terhadap fonologi bahasa Indonesia memiliki banyak contoh di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu dalam penggunaan bahasa gaul di media sosial. Seperti pada cuitan akun @kocengfs di media sosial X, terdapat perubahan fonologi pada postingan tersebut, yaitu ada pada kata baik, di mana kata tersebut terdapat penambahan konsonan K di akhir kata pada kata bayi, di mana kata yang awalnya yaitu bayi menjadi kata baik. Selanjutnya juga ada cuitan akun @sky454. Terdapat perubahan fonologi pada postingan tersebut, yaitu ada pada kata santuy, di mana kata tersebut terdapat perubahan fonem yang awalnya vokal A menjadi vokal U dan vokal I menjadi konsonan Y, di mana yang seharusnya kata awalnya itu santai menjadi kata santuy. Perubahan intonasi dan ritme juga mempengaruhi bahasa gaul dalam bahasa Indonesia. Intonasi dalam bahasa gaul lebih terkesan santai saat dibicarakan daripada intonasi saat menggunakan bahasa Indonesia yang terkesan formal. Lalu, selanjutnya ada ritme dalam penggunaan bahasa gaul lebih cepat karena banyak penggunaan kata-kata yang disingkat sehingga saat berbicara menjadi cepat. Tetapi, pada penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu, yang pertama, lebih efisien, karena banyak penggunaan kata-kata yang disingkat. Yang kedua, menambah keakraban, karena penggunaan bahasa gaul terkesan lebih santai bila digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menambah kreativitas, karena dapat menciptakan kata-kata yang baru. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, yang pertama, menurunkan kualitas bahasa Indonesia, karena apabila penggunaan bahasa gaul yang berlebihan akan menimbulkan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang kedua, dikhawatirkan remaja saat ini kurang paham terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila terlalu sering menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terjadi kesalahpahaman, karena tidak semua mengerti penggunaan bahasa gaul, sehingga takut terjadinya kesalahpahaman, terutama terhadap orang tua. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian fonologi asli dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, memberikan pendidikan mengenai pentingnya cara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian bahasa Indonesia
agar bahasa Indonesia tidak terlupakan dengan adanya pengaruh bahasa asing. Dan yang ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Bisa dengan cara menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa gaul di era saat ini membawa pengaruh yang signifikan. Tetapi apabila penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dan terlalu sering akan menimbulkan dampak negatif pada bahasa Indonesia di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.